Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa yaumil liqa'i rabbih. Yang kami hormati guru kami Ustadz Said Kutub. Saya adalah fans dari Said Kutub yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan Bapak para prinsipal, para kepala sekolah, demikian pula para pimpinan yayasan Sekolah Alam Indonesia yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Allah menghimpun kita meskipun hanya secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu dan terutama ilmu yang nanti akan kita simak dari guru kita semua Ustadz Said Kutub. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua dicurahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, pendidikan kita di zaman kita tidak bisa dilepaskan dari partnership seharusnya. Kemitraan antara orang tua dengan guru. Orang tua pada satu sisi harus menyadari betul-betul bahwa apa yang akan mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait anak-anak mereka sangat besar. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itulah yang diamanahkan oleh Allah, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka, anak keturunan mereka, dzurriyyah mereka itu dalam keadaan lemah-lemah yang senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, yang lempang, yang konsekuen dan konsisten sebagai kunci dari pendidikan yang akan mereka wariskan untuk anak-anak mereka. Kita sangat memahami di sini betapa besar tanggung jawab orang tua yang membuat mereka tentu akan merasa khawatir, merasa takut meninggalkan anak-anak mereka ketika mereka tidak memberikan bekal yang cukup. Meskipun ayat ini diletakkan Allah di tengah-tengah pembicaraan tentang warisan harta, faraid yang semuanya harus dikembalikan tata aturannya kepada Allah, tapi kita sangat tahu justru ayat ini bicara betapa tidak cukupnya bagi orang tua kalau hanya meninggalkan harta bagi anak-anaknya. Mereka harus menjadikan ketakwaan dan ucapan yang lurus, yang konsisten dan konsekuen sebagai pondasi dari semua pendidikan yang akan mereka wariskan kepada anak-anak mereka. Bukan dalam bentuk harta yang banyak, bukan dalam bentuk warisan yang berlimpah, tetapi cukup yang membuat mereka tidak perlu khawatir tentang generasi berikutnya adalah ketakwaan mereka pribadi dan juga ucapan mereka yang lurus, yang lempang, yang konsekuen dan konsisten. Ini juga sangat terkait dengan tanggung jawab mereka yang sangat besar ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, anak keturunanmu, istri-istri dan anak keturunanmu dari api neraka. Jadi tanggung jawab seorang lelaki, seorang bapak, seorang suami yang paling berat bukan mencari nafkah, bukan bekerja, bukan membanting tulang sampai linu-linu ataupun memeras keringat sampai kering, akan tetapi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itulah pula yang diamanahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir, bayi yang lahir, dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya adalah tauhid.
fitrahnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, mengakui Allah sebagai ilahnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang hak baginya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya, dalam syarahnya disebutkan, akan bertanggung jawab jika sampai menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Disitulah orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas anak yang sebenarnya telah Allah anugerahi fitrah, dilahirkan di atas fitrah itu. Fitratallahi alladzi fatara an-nasa 'alaiha, yaitu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, fitrah untuk bertauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pemahaman akan hakikat ini, setiap orang tua seharusnya merasa sangat memiliki terhadap masa depan anaknya, dalam arti tanggung jawab yang sangat besar untuk menanamkan nilai-nilai yang luhur kepada anaknya. Kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Luqman sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yang juga diberi nama Luqman, adalah bagaimana kemudian orang tua dengan kesadaran itu menjadikan anak-anaknya sebagai nikmat Allah yang disyukuri. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Hikmah terbesar menjadi orang tua adalah ketika dia pandai bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang luar biasa. Maka setelah takwa, maka setelah ucapan yang konsekuen dan konsisten, syukur adalah sebuah penguat dari dasar pondasi paling kokoh bagi pendidikan anak-anaknya, yang kemudian dia wujudkan misalnya di dalam ungkapan Luqman itu ada tauhid, ya bunayya la tusyrik billah, muraqabatullah, ya bunayya innaha intakum mithqala habbah, dan seterusnya. Kemudian ibadah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, gitu ya. Kemudian ada akhlak, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian ada adab, gitu ya, waqsid fi masyika waghdud min sautik, dan seterusnya. Jadi bagaimana tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak dan adab itu menjadi sebuah kurikulum yang penanggung jawab utamanya adalah orang tua. Dengan kesadaran seperti ini, maka orang tua tidak akan lepas tangan kepada pendidikan anak-anaknya asal dia sudah serahkan ke sekolah, asal dia sudah bayar mahal untuk anaknya bersekolah, asal dia sudah serahkan kepada guru-guru, maka dia tidak akan lepas dari itu. Maka peran penting orang tua karena tanggung jawab yang sangat besar. Bagi saya pertama, yang terpenting di atas segala yang penting adalah orang tua yang tidak pernah lepas dari mendoakan anak-anaknya. Seperti apapun hebat gurunya, seperti apapun luar biasa metode pengajaran yang diberikan di sekolahnya, seperti apapun kurikulum yang disusun sedemikian rupa, begitu dahsyat untuk mendidik anaknya, tidak akan berarti tanpa doa orang tua, yakni doa yang senantiasa dipanjatkan dengan ketulusan, yang mereka berharap selamat di akhirat kelak, dengan wasilah juga anak-anaknya yang kemudian bertauhid kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang membebani bumi, memboboti bumi dengan la ilaha illallah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, menebarkan manfaat bagi diri dan juga sesamanya, gitu ya. Ini tanggung jawab yang luar biasa dari orang tua, adalah untuk terus berdoa dan berdoa. Dalam pemahaman kita tentu berdoa luas maknanya, selain berdoa secara lisan. Doa secara lisan tentu ada doa yang kita biasa baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa agar anak kita misalnya secara khusus menegakkan salat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa agar Allah anugerahkan selalu kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dan lain sebagainya. Variasi doanya bisa banyak sekali, dan doa lisan ini tentu satu keharusan. Di luar itu ada doa yang tentu bermakna luas, bagaimana orang tua senantiasa bersandar kepada Allah terkait anak-anaknya, bahwa dia tidak bisa mengawasi anak-anaknya 24 jam, hanya Allah yang bisa. Bahwa dia tidak bisa
memberi nasihat kepada anaknya, mendampingi anaknya 24 jam, hanya Allah yang bisa. Maka kemudian dia ada perasaan berserah diri kepada Allah di situ. Bahwa meskipun dia tahu tanggung jawabnya besar kepada anak-anaknya, tapi dia tidak akan mungkin mampu untuk mengemban tanggung jawab itu tanpa pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ menjadi satu hal yang sangat penting bagi orang tua untuk terus berdoa, baik dalam makna khusus, doa secara lisan, maupun dalam makna umum, berdoa, bahkan kalau perlu prihatin ya. Kata orang Jawa, ini saya kok sudah dilabeli sepertinya kayaknya Jawa sekali tadi oleh moderator gitu ya. Kata orang Jawa, bopo topo anak nompo, putu melu buyut katut, canggah munggah gitu ya. Jadi bopo topo, ayah yang tirakat, ayah yang banyak beribadah, ayah yang banyak taat kepada Allah. Anak nompo, biasanya anak yang akan menerima akibat dari ketaatan orang tuanya. Putu melu, cucu masih ikut gitu ya. Buyut katut, buyut itu anaknya cucu itu masih akan terikut gitu ya. Tapi canggah harus munggah gitu ya. Dia harus naik lagi sesudah itu sebagai sebuah upaya untuk terus menjaga tirakat atau prihatin. Jadi betapa luar biasanya anak-anak itu. Saya perhatikan dulu, saya anak pesantren Ustaz, jadi saya tahu ternyata kebanyakan teman-teman saya yang di pesantren itu pinter, yang lancar, yang solih, yang khidmah, yang luar biasa. Pendidikannya di pesantren itu, yang saya kenali satu hal dari orang tuanya. Orang tuanya prihatin, orang tuanya hidup dengan tirakat gitu ya. Saya pernah dapat nasihat yang sangat jelek dari Pak Gopar, penjual gorengan di dekat pesantren. Jadi beliau itu puasanya Daud, tahajudnya tiap malam tidak putus. Ketika saya tanya, ngobrol-ngobrol, beliau mengatakan saya itu dulu mijeti seorang ulama dari Pantai Utara, dari Rembang. Ketika itu Kiai itu bertanya kepada saya, "Loh, Par, apa bapakmu dulu juga prihatin, Par?" "Onje Pak Kiai, bapak saya puasanya Senin Kemis gini. Tahajud ya sesekali Pak Kiai." "Lah iya long, bapakmu dulu tirakat aja kamu jadinya kayak gini. Apalagi kamu kok enggak tirakat, anakmu mau kayak apa?" gitu ya. Masya Allah. Jadi kita perlu menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita sekarang barangkali bukan produk kesolehan kita pribadi, tapi itu adalah doa-doanya, tirakatnya orang tua kita terdahulu. Maka kita harus meneruskan tradisi tirakat itu juga untuk anak-anak kita. Sehingga kemudian ini menjadi tanggung jawab penting bagi orang tua dalam makna doa yang luas tadi. Tidak hanya sekedar doa lisan tapi juga tirakatnya gitu ya. Saya ingat betul kalau setiap saya mau masuk pesantren itu ibu saya berpuasa dulu gitu ya. Kemudian setiap kali saya ujian juga ibu saya itu berpuasa. Tiap saya kenaikan dares gitu ya, dari kitab satu ke kitab yang lain, ibu saya bikin tasyakur, bagi-bagi untuk tetangga. Itu bagian dari tirakatnya orang tua yang Masya Allah, yang luar biasa. Ini tidak akan pernah hilang dari kita sebagai anak, menghargai betapa luar biasanya tirakatnya orang tua untuk itu. Jadi mereka mensyukuri ketika kita naik daras dari kitab yang satu, kitab yang lain itu bagi-bagi makanan ke tetangga dan sebagainya. Saya kira itu sebuah hal yang mentradisikan tadi, karena orang tua merasa itu betul-betul tanggung jawab yang sangat kokoh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi madrasah kehidupan bagi anak-anaknya, bukan cuma dalam makna langsung yang mungkin mereka merasa tidak mampu sehingga nanti akan menitipkan sebagian amanah itu kepada para guru, tetapi mereka juga tidak boleh merasa lepas tanggung jawab sesudah mengamanahkan pendidikan anaknya kepada guru, tapi mereka betul-betul merasa bertanggung jawab penuh menjadi pemilik dari pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya tersebut dengan doanya, dengan prihatin tadi tirakatnya. Dan juga kalau kita rujuk kepada surah An-Nisa ayat 9 tadi adalah dengan qaulus sadid, ucapan yang lurus, yang lempeng, yang konsekuen dan yang konsisten. Nabi SAW pernah memuji dan menjaminkan surga untuk seorang bapak yang menggantungkan cemeti, ya, menggantungkan cambuk di atas pintu rumah, di mana bapak itu berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, kalau kalian mendapati bapak kalian melanggar apa yang dilarang Allah, maka cambuklah bapak kalian dengan ini." Jadi masing-masing anaknya punya jatah untuk mencambuk bapaknya kalau bapaknya melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Sebaliknya pula, kata bapaknya, kalau kalian ayah dapati bahwa
kalian melanggar apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah punya hak untuk memukul kalian. Ayah punya hak untuk mencambuk kalian dari situ. Ini menunjukkan konsekuen. Karena sekarang orang tua, anak salah dihukum, tapi orang tua salah ngeles gitu ya. Ini tidak konsekuen dan tidak konsisten. Sehingga ini menjadi presiden yang buruk bagi anak, yang kemudian akan mempelajari banyak hal itu lebih dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Orang tua mengatakan harus jujur toh nak, tapi mereka melihat orang tuanya nggak jujur. Harus sabar toh nak, tapi mereka lihat ayahnya pemarah. Maka mereka akan selalu lebih percaya kepada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita camkan, karena anak-anak ini peniru yang baik. Apalagi anak kita masih kecil gitu ya, itu mengukur kebaikan keburukan dari apa yang kita lakukan. Hal yang baik kok tidak pernah dilakukan oleh orang tuanya, padahal bagi mereka orang tuanya adalah orang yang baik, maka buruk. Hal yang buruk tapi kok sering dilakukan oleh orang tuanya, padahal bagi mereka orang tuanya adalah orang baik, berarti baik gitu. Nah, baca Quran dong nak, nggak mau, kenapa? Bapakku nggak pernah, berarti nggak baik gitu. Nah, jangan ambil barang pakai kaki dong nak, oh bapakku sering kok, berarti baik gitu ya, meskipun itu kita anggap buruk. Jadi ini konsekuen dan konsisten menjadi PR besar orang tua ketika berhadapan dengan anak-anak. Jangan malu mengaku salah kepada anak kalau kita memang salah. Jangan malu mengakui kalau kita, dan meminta maaf kalau kita memang bersalah kepada mereka. Jangan malu mengoreksi apa-apa yang pernah kita sampaikan kalau memang kita merasa, oh ini menimbulkan kesalahpahaman pada anak dan lain sebagainya. Ini hal yang perlu kita tumbuhkan bagi diri kita. Jadikan anak sebagai partner, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun mengajak Ismail untuk berpendapat, bahkan pada perkara yang sangat penting, yaitu tentang perintah Allah untuk menyembelihnya. Ini menunjukkan pada hal-hal yang lebih atau kurang dari itu tentu menjadi satu kebaikan untuk senantiasa mendudukkan anak pada posisi mau mendengar dan bisa didengar oleh kita, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mendudukkan Ismail. Ini saya kira bekalan penting. Dan yang ketiga tadi dari surah Luqman berarti soal syukur. Kita harus selalu menampakkan rasa syukur kita kepada Allah atas kehadiran anak-anak kita, termasuk mengungkapkan rasa syukur itu kepada mereka. Jadikan mereka merasa kehadirannya bagi kita itu berharga. Jadikan anak-anak kita merasa bahwa mereka adalah anugerah terindah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Itu dari sisi orang tua. Dari sisi guru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu harus memandang meskipun yang paling besar amanahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak-anak itu adalah orang tuanya, kita sebagai guru di sini menempatkan diri sebagai orang yang mendapatkan amanah besar itu. Sebuah kehormatan dan sebuah posisi yang memungkinkan kita meraih kebaikan-kebaikan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Menjadi seorang guru itu menjadi seorang yang diberi amanah oleh para orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik pada anak-anak mereka, maka itu adalah jalan surga yang sangat lebar, sangat lapang bagi kita semua. Maka atas hal tersebut, ketika orang tua mengamanahkan anak-anaknya untuk kita didik, di situ kita menyadari orang tua menyediakan untuk kita pintu surga yang sangat luas untuk kita masuki dengan mempercayakan, mengamanahkan anak-anak mereka untuk kita didik. Ada satu riwayat tentang Iskandar al-Maqduni, gitu ya. Meskipun ini karena dikutipnya dari kitabnya Ibn Rushd ya, tentang Aristoteles, dia ditanya kenapa dia mendoakan gurunya 2 kali sementara mendoakan ayahnya 1 kali. Kata Iskandar, karena aku orang tuaku itu menjadi wasilahku hidupku di dunia, sementara guruku menjadi wasilahku hidupku di akhirat. Kalau saja orang tuaku adalah sekaligus guruku, ayahku adalah sekaligus guruku, tentu aku akan mendoakannya 3 kali gitu ya. Jadi karena orang tua itu wasilah dunianya, kata dia, saya doakan sekali. Kalau guru itu wasilah akhirat, maka saya doakan 2 kali. Kalau saja orang tua saya adalah sekaligus guru bagi saya, maka saya akan doakan 3 kali. Ini menunjukkan kehormatan dari menjadi seorang guru itu begitu besar, diberikan amanah oleh orang tua. Ini adalah pintu yang sangat lebar bagi kita untuk memasuki surganya Allah dengan ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Kalau mereka orang tua dapat waladun solihun yad'ulah, orang anak soleh yang mendoakan, kita dapat
ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat gitu ya, yang kemudian akan dia amalkan nantinya. Ini peluang kita untuk mendapatkan pahala tidak putus dari anak-anak tersebut. Maka hendaklah setiap guru memandang anak-anaknya, murid-muridnya sebagai jalan surganya. Hendaklah setiap guru memandang para orang tua yang amanahkan anaknya kepada mereka sebagai sebagai sebuah kehormatan tinggi, sebagai sebuah peluang bagi mereka untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia juga akan merasakan besarnya tanggung jawabnya kepada anak-anak tersebut, karena ini adalah sebuah kehormatan untuk mendapatkan berbagai peluang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru juga memiliki beban untuk menjadi yang digugu, ditiru, menjadi yang ditaati sekaligus diteladani oleh murid-muridnya, karena seseorang itu mengambil dari gurunya bukan hanya transfer of knowledge, bukan hanya transfer pengetahuan dan ilmu, tetapi juga mengambil adabnya, mengambil akhlaknya, mengambil berbagai macam hal yang kadang-kadang dari guru karena interaksinya yang lebih intensif. Apalagi misalnya kalau teman-teman yang di pesantren gitu ya, itu sampai dulu kita sering guyonan kalau di pesantren itu, seorang itu kelihatan siapa ustadz favoritnya itu dari cara ketawanya. Cara ketawanya kelihatan itu ustadz favoritnya siapa, karena mirip dengan ustadz favoritnya itu. Ini menunjukkan hubungan yang sangat intensif antara guru dan murid yang tidak boleh Bapak Ibu guru sia-siakan sebagai peluang untuk meraih kebaikan terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dua sisi ini, baik orang tua maupun guru menyadari mereka harus berpartner, bermitra, berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dengan doa-doa yang juga terbaik juga. Ini kalau di pendidikan pesantren agak sulit diteoritifikasi, tetapi saya ngalami, saya melihat gitu ya. Dulu kami di pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu, di pesantren tradisional yang nggak ada ijazahnya, nggak ada apanya itu ya, beda dengan Ustadz Said Kutub yang Masya Allah gelarnya panjang begitu ya. Itu ada 3 jenis santri yang sukses, Bapak Ibu. Ada 3 jenis santri yang sukses. Santri pertama adalah santri yang pinter. Nah, santri pinter itu yang bahasanya paling keren, bahasa Arabnya paling cepet nangkep gitu ya, macam-macam. Itu biasanya juga disayang sama kiai. Kalau kiai datang ke Bahthul Masail diajak untuk jadi asisten, buka-buka kitab, nyarikan referensi ini itu gitu ya. Ini santri pinter. Model yang kedua nggak pinter tapi santri khidmah. Dia paling rajin kalau suruh ngepel lantai rumahnya kiai, dia ngelapin meja gitu, bersihin perpustakaannya kiai, nata kitab-kitab, nyiramin tanaman gitu, kasih makan lele ataupun binatang peliharaannya kiai. Masya Allah, khidmah. Itu santri khidmah ini biasanya juga sukses. Jadi yang pertama sukses santri pinter, yang kedua santri khidmah, yang nomor 3 ini yang aneh. Biasanya sukses itu nantinya adalah santri nakal. Santri nakal kok bisa sukses itu unik. Itu hanya saya temui di pesantren-pesantren yang tradisional zaman dulu. Kalau sekarang di sekolah-sekolah umum, anak nakal ya kena label anak nakal sudah selesai. Tapi kalau dulu santri nakal, kenapa sukses? Saya tahu kemudian jawabannya, karena ternyata santri nakal adalah juga santri yang paling banyak disebut kiai di dalam doa-doanya ketika tahajud gitu ya. Ya Allah, saya itu diamanai untuk didik santri yang ini, tapi kok nakal sekali, ya Allah, berikan hidayah gitu ya. Makanya santri nakal itu malah biasanya juga sukses. Ini sebagai penutup, ada kisah nyata kawan saya, sebut saja namanya itu Gus Samsul gitu ya, sering saya ceritakan kisah ini. Nah, Gus Samsul itu nakal dulu, pokoknya ya Allah, kenakalannya santri nggak karu-karuan. Begitu kemudian lu dari pesantren, itu pamannya yang punya pesantren besar, santrinya ratusan orang wafat. Pamannya nggak punya anak laki-laki, lalu dia diangkat untuk menjadi pengasuh pesantren tersebut. Berubah 180 derajat, Masya Allah, tawadu, khudu, luar biasa gitu ya. Tumak ninah, orangnya sangat tenang, penuh wibawa gitu ya. Ya tapi namanya masa lalu kan tidak bisa dihapus. Apa yang terjadi ketika dia datang acara. Kan biasanya kalau ada haul di pesantren, kita alumni-alumni datang gitu ya ke pesantren rame-rame. Nah, dia datang masuk ke lingkungan pesantren kami itu harus masuk
lewat gang, jadi tidak, karena dia di tengah kota, ya tidak bisa langsung mobil masuk sampai ke depan pesantren, enggak, mobil parkir di luar, dan memang santri nggak ada yang berani pakai kendaraan dekat sampai ke dalam kiai ya, itu jalan kaki. Ketika jalan kaki masuki lokasi pesantren kan lewat ada rumah-rumah penduduk juga ya. Gus Samsul ini sudah diderek oleh santri-santri, oleh kiai-kiai yang lain, dia ulama-ulama yang lain di belakangnya berbaris dan santri-santri seniornya. Ketika dia masuk lingkungan pesantren, ada ibu-ibu muda gendong bayi, terus dia bilang, Samsul sombong ya, sekarang nggak mau nyapa, masa lalu nggak bisa dihapus gitu ya. Tapi dari sisi lain ya itu, saya tidak tahu saya termasuk santri yang mana, tapi saya Masya Allah mengesankan bahwa doa-doa dari seorang guru itu juga luar biasa. Satu saat begini, ini pengalaman pribadi yang sampai sekarang saya selalu menitikkan air mata kalau menceritakan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya di pesantren dulu, kamar saya dekat rumah kiai. Dan saya termasuk santri yang sering dipanggil, baik untuk mijitin macam-macam. Saya merasa gagal jadi santri karena dulu setiap kali baru mau sorogan itu baca kitab di depan kiai untuk dikoreksi itu ya. Ya bacanya faslun utawi iki kiswiji fasal fi bayani auqatis salawati ing dalam mertelakan pira-pira waktune pira-pira salat. Bisa gitu ya. Kita membaca kitab bahasa Arab tapi kita terjemahkan bahasa Jawa. Ya biasanya saya dihentikan kuwi salim apa ya? Nggih Pak Kiai, wis salim ora usah ngaji kene mijeti sikil wae gitu. Sini mijitin kaki saja. Saya itu kadang-kadang ya Allah, saya itu baru mau ngaji nggak boleh gitu ya suruh mijitin kaki. Tapi ternyata di situ hikmahnya saya mendengar pembacaan berbagai macam kitab dari yang paling dasar ya dalam fikih, dari Durarul Bahiyah, Safinatun Najah, Fathul Qaribil Mujib, naik sampai kemudian ke teman-teman yang sampai baca Muwatta di depan kiai, baca Mughniyal Muhtaj dan macam-macam gitu, itu saya dengerin semua, Masya Allah. Jadi satu hal yang sangat saya syukuri. Nah ini cerita terakhir. Ya, satu hari saya dipanggil kiai. Salim, dalam masuk, ya, disuruh masuk, nemenin makan. Ternyata itu sudah malam, kiai mau makan, nggak ada teman karena keluarganya sudah makan semua. Beliau minta ditemani makan. Itu saya diambilkan nasinya sama beliau ke piring saya. Tapi kemudian soal lauk disuruh ambil sendiri, gitu ya. Ayo, lauknya ambil sendiri. Nah di piring lauk itu ada 2 irisan. Makanannya seperti semur ya, berkuah, kental, coklat kehitaman gitu. Itu ada 2 irisan, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, sebagai santri, takziman gitu ya, wa takriman, dalam rangka menghormati, memuliakan kiai, karena disuruh ngambil duluan, saya ambil yang kecil gitu ya. Kiai dapat potongan yang besar gitu, niatnya begitu. Tapi ternyata setelah makan baru saya sadar, yang kecil itu daging, yang besar itu terong. Insya Allah. Yang kecil daging, yang besar itu terong. Jadi kiai makan pakai terong, saya pakai daging gitu. Nah, ketika itu yang terceletuk dari kiai adalah Masya Allah. Beliau mengatakan begini, Salim mampu temen ya mangani karo daging. Salim kok hebat betul, makanya pakai daging kayak bule kayak orang luar. Arab keliling dunia kayak nih ya, kayaknya mau keliling dunia. Sekitar 4 tahun yang lalu ketika pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika, dan itu adalah benua kelima yang saya injak dalam perjalanan hidup saya nangis. Saya baru ingat bahwa dulu kiai saya mengatakan gara-gara saya salah ambil lauk itu, Salim bakal keliling dunia karena dia makan daging, bukan terong. Allahu Akbar. Jadi di sini saya melihat peran guru yang luar biasa, doa guru yang luar biasa kepada murid, dan itu menentukan segala kesuksesannya. Dan jangan pernah lupa bahwa kesuksesan murid pasti segala pahala yang dihasilkan dari sana akan kembali kepada para guru. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.